Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Putri Cantika, mahasiswi semester 4 Program Studi Kebidanan Kediri Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit tidak menular diabetes mellitus. Epidemiologi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular dapat diartikan sebagai penyakit non-infeksi, penyakit kronik, penyakit degeneratif, dan penyakit menular yang baru. Ada beberapa karakteristik dari penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Yang kedua, masa inkubasi yang relatif panjang. Kemudian berlangsungnya penyakit secara berlarut-larut atau kronik. Kemudian akan mengalami kesulitan ketika mendiagnosis, variasi yang luas, serta memerlukan biaya penanggulangan yang tinggi. International Diabetes Federation atau IDF Atlas tahun 2017 melaporkan epidemi diabetes di Indonesia cenderung meningkat. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan jumlah penyandang diabetes usia 20-79 tahun sekitar 10,3 juta orang. Jumlah peringkat penyandang diabetes terbanyak yakni Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas juga menunjukkan peningkatan angka prevalensi diabetes yang cukup signifikan. Prevalensi diabetes sebesar 6,9% pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,5% di tahun 2018. Perakiraan jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2016 menunjukkan 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit diakibatkan oleh diabetes. Sebanyak 90-95% dari kasus diabetes adalah diabetes tipe 2, padahal sebagian besar kasus diabetes tipe 2 dapat dicegah. Gaya hidup yang tidak sehat menjadi penyebab maraknya diabetes tipe 2. Beberapa faktor resiko umum penyakit ini tidak menular di Indonesia relatif masih tinggi, yaitu 33,5% penduduk tidak melakukan aktivitas fisik. 95% penduduk tidak mengkonsumsi buah dan sayuran, serta 33,8% memiliki usia di atas 15 tahun menjadi perokok berat. Saya akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus, yaitu epidemiologi dari penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sekelompok kelainan yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah, atau biasa disebut dengan hiperglikemia, menurut Baughman tahun 2000. Kadar gula darah yang normal adalah 120 mg per desiliter. Diabetes mellitus akan menimbulkan komplikasi yang berakibat fatal seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, kebutaan, amputasi, dan mudah mengalami aterosklerosis jika dibiarkan tidak terkendali, menurut Krinastuti tahun 2014. Kemudian, untuk diabetes ini terbagi menjadi beberapa tipe atau beberapa macam. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada diabetes gestasional atau diabetes yang dialami ketika seseorang sedang hamil, kemudian yang terakhir ada diabetes tipe lain. Untuk yang pertama diabetes tipe 1, untuk diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus, pada diabetes ini sel-sel beta pankreas yang normalnya menghasilkan insulin dihancurkan oleh proses autoimun. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 atau biasa disebut non-insulin dependent diabetes mellitus, diabetes mellitus tipe 2 diakibatkan oleh penurunan sensitivitas terhadap insulin atau resisten terhadap insulin, atau akibat penurunan jumlah pembentukan insulin. Kemudian ada diabetes tipe lain. Untuk diabetes tipe lain, ialah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat defek genetik fungsi sel beta.
defek genetik kerja insulin atau penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati karena obat atau zat kimia, infeksi, sebab imunologi yang jarang, sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe gestasional. Ini merupakan tipe yang terakhir dari diabetes mellitus. Ini merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil, biasanya terjadi pada usia 24 minggu pada masa kehamilan. Dan setelah melahirkan, kadar gula darah akan kembali normal. Wanita hamil dengan diabetes akan beresiko mengalami komplikasi dalam kehamilan. Resiko yang mungkin atau komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu yang mengalami diabetes, yaitu ibu dapat mengalami preeklamsia, persalinan prematur, cairan ketuban berlebih, infeksi saluran kemih, dan infeksi vagina berupa keputihan karena jamur. Selain itu, resiko ini juga dapat timbul pada janin yang dikandung oleh ibu. Yang pertama yaitu pertumbuhan janin akan terlambat, bayi besar, cacat bawaan, sindrom gangguan nafas, kelainan jantung, kekurangan glukosa, dan kelainan neurologik. Untuk penyakit diabetes ini juga memiliki riwayat alamiah. Jadi untuk riwayat alamiah dari diabetes mellitus ini terbagi menjadi 5 tahap riwayat alamiah. Yang pertama yaitu tahap prepatogenesis. Pada tahap ini, individu belum merasakan gejala dan belum dinyatakan menderita diabetes. Tahap prepatogenesis dapat berpindah menjadi prediabetes dipengaruhi oleh faktor resiko masing-masing pada individu. Kemudian yang kedua, ada tahap prediabetes. Untuk tahap prediabetes ini merupakan kondisi di mana kadar gula darah seseorang berada di antara kadar normal dan diabetes lebih tinggi daripada normal tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan ke dalam diabetes tipe 2. Pada masa prediabetes ini, belum terlambat abnormalitas dari metabolisme, tapi sudah membawa faktor genetik atau karier. Kondisi pradiabetes merupakan faktor resiko untuk diabetes, serangan jantung, dan stroke. Kemudian yang ketiga ada tahap diabetes kimiawi. Pada tahap ini, pasien masih bersifat asimptomatik atau belum timbul gejala-gejala. Namun sudah terdapat abnormalitas metabolisme pada pemeriksaan laboratoris. Yang keempat ada tahap klinis. Pada tahap ini merupakan fase di mana penderita sudah menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit diabetes mellitus. Gejala-gejala dari penyakit diabetes mellitus yaitu trias DM atau poliuria, polidipsia, dan polifagia. Kemudian yang kelima ada tahap akhir, penyakit-penyakit. Ini merupakan tahap akhir dari riwayat alamiah penyakit diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan. Penyakit ini hanya dapat dikontrol dan diberi pengawasan khusus. Penyakit komplikasi yang muncul dari penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan kecacatan atau kematian, misalnya katarak dan stroke, dan masih banyak lagi. Lalu apa saja tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus ini? Jadi penyakit diabetes mellitus ini memiliki gejala umum, akan tetapi juga memiliki gejala tambahan. Untuk gejala umum dari penyakit diabetes mellitus ini yaitu sering kencing, cepat lapar, dan sering haus. Kemudian untuk gejala tambahan dari penyakit diabetes mellitus adalah berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Kemudian sering mengalami kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Setelah itu, apa penyebab dari penyakit diabetes mellitus ini? Yang pertama adalah penyebab dari penyakit diabetes mellitus tipe 1. Penyakit diabetes mellitus tipe 1
disebut juga sebagai diabetes mellitus yang tergantung pada insulin. Terkait dengan faktor genetik dan sistem kekebalan tubuh yang mengakibatkan kerusakan sel-sel yang memproduksi insulin, sehingga sel tidak mampu untuk memproduksi insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelompok orang yang paling sering mengidap penyakit ini adalah anak-anak dan remaja, yang mewakili 3% dari jumlah seluruh pasien yang ada. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2 disebut sebagai diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin, jadi kebalikan dari diabetes mellitus tipe 1, yang mewakili lebih dari 90% kasus diabetes mellitus terkait dengan faktor pola makan yang tidak sehat, obesitas, dan kurangnya olahraga. Sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin dan tidak bisa menyerap serta menggunakan dekstrosa dan kelebihan gula darah yang dihasilkan secara efektif. Jenis diabetes mellitus ini memiliki predisposisi genetik yang lebih tinggi daripada tipe 1. Diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional terutama disebabkan oleh perubahan hormon yang dihasilkan selama kehamilan dan biasanya berkurang atau menghilang setelah melahirkan, sehingga wanita tersebut harus lebih memperhatikan pola makan yang sehat demi mengurangi resiko tersebut. Kemudian ada jenis lain dari diabetes mellitus. Ada beberapa penyebab lain yang berbeda dari ketiga jenis diabetes mellitus yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk sekresi insulin yang tidak memadai yang disebabkan oleh penyakit genetik tertentu. Disebabkan secara tidak langsung oleh penyakit, misalnya pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas yang diakibatkan oleh obat atau bahan kimia yang lain. Kemudian bagaimana pengobatan dari penyakit diabetes mellitus ini? Perlu diketahui, untuk saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes mellitus. Pasien harus mengikuti solusi pengobatan untuk mengendalikan penyakit dan mengurangi resiko komplikasi. Pasien harus menerapkan dan mengikuti berbagai jenis pengobatan yang berbeda, sesuai dengan jenis dan tingkat keakutan diabetes mellitus. Yang pertama, dengan cara melakukan perubahan pola makan. Kemudian yang kedua ada mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dalam jumlah yang tepat, termasuk biji-bijian, sayuran rimpang, buah-buahan, dan produk susu. Selain itu, hindari konsumsi lemak yang terlalu banyak, terutama lemak jenuh seperti kulit dan lemak hewan. Selanjutnya, dengan cara hindari minum terlalu banyak minuman yang mengandung alkohol, karena alkohol mempengaruhi kemanjuran obat dan bisa menyebabkan rendahnya kadar glukosa darah. Selanjutnya, metode pengendalian dari penyakit diabetes mellitus ini yaitu dengan injeksi insulin. Injeksi insulin merupakan cara yang mirip dengan sekresi insulin normal untuk mengelola glukosa. Tindakan pengobatan ini diterapkan kepada pasien diabetes mellitus tipe 1 dan kepada beberapa pasien diabetes mellitus tipe 2 yang kadar glukosanya tidak bisa dikelola setelah pemberian obat hipoglikemik oral. Yang selanjutnya ada upaya pencegahan untuk penyakit diabetes mellitus. Untuk upaya pencegahan ini terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer, yaitu dengan cara mencegah orang yang normal dan pengidap prediabetes agar tidak mengidap penyakit diabetes. Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa dirinya mengidap prediabetes. Prediabetes ini dapat dicegah agar tidak menjadi diabetes dengan mengendalikan faktor resiko diabetes. Pencegahan dini terjadinya diabetes dapat dilakukan dengan mencegah kelebihan berat badan dan kegemukan atau obesitas. Olahraga teratur serta pengaturan pola makan yang baik
itu menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes. Selain itu, kondisi prediabetes dapat diterapi dengan obat-obatan. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Untuk pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah menderita diabetes mellitus. Dilakukan dengan pemberian pengobatan yang cukup dan tindakan deteksi dini penyulit sejak awal pengelolaan penyakit diabetes mellitus. Dalam upaya pencegahan sekunder, program penyuluhan memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan dan dalam menuju perilaku yang sehat. Untuk pencegahan sekunder, ditujukan terutama pada pasien baru. Penyuluhan dilakukan sejak pertemuan pertama dan perlu selalu diulang pada setiap kesempatan pertemuan berikutnya. Salah satu penyulit diabetes mellitus yang sering terjadi adalah penyakit kardiovaskular, yang merupakan penyebab utama kematian pada penyandang diabetes. Selain pengobatan terhadap tingginya kadar glukosa darah, pengendalian berat badan, tekanan darah, profil lipid dalam darah, serta pemberian antiplatelet dapat menurunkan resiko timbulnya kelainan kardiovaskuler pada penyandang diabetes. Selanjutnya ada pencegahan tersier, yaitu pencegahan ini ditujukan pada kelompok penyandang diabetes yang telah mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin sebelum kecacatan menetap. Sebagai contoh, aspirin dosis rendah 80-325 mg per hari dapat diberikan secara rutin bagi penyandang diabetes yang sudah mempunyai penyulit makroangiopati. Pada upaya pencegahan tersier, tetap dilakukan penyuluhan pada pasien dan keluarga. Materi penyuluhan termasuk upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kemudian yang terakhir adalah faktor resiko penyakit diabetes mellitus. Terdapat dua faktor resiko, yaitu faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Untuk faktor resiko yang tidak bisa diubah, yang pertama yaitu usia lebih dari 40 tahun, mempunyai riwayat penyakit keluarga yang menderita diabetes mellitus, kehamilan dengan gula darah tinggi, kemudian ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Yang terakhir, bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Selanjutnya, faktor resiko yang bisa diubah. Yang pertama yaitu kegemukan. Berat badan lebih dari 23 kg dan lingkar perut pria lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm. Kemudian, kurang aktivitas fisik, hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 140/90 mm/Hg, kemudian riwayat penyakit jantung, diet tidak seimbang, artinya tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat, dan yang terakhir adalah merokok atau terpapar asap rokok. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari epidemiologi penyakit tidak menular diabetes mellitus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.